Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pemirsa Ahsan TV dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji kita haturkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi, dalam setiap waktu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang mana kita sudah masuk ke Al-Kabiratus Sittun, dosa besar yang ke-60. Dan perlu kami ingatkan di sini bahwa referensi kita, rujukan kita dalam membahas Al-Kabair, dosa-dosa besar ini adalah dari sebuah tulisan buku yang sangat berharga, yang penuh dengan barakah, buku yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, judulnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Yang kita sebutkan di pembahasan Al-Kabair ini dari kitab tersebut. Dan alhamdulillah buku ini muhaqqaqah, sudah ditahqiq oleh sebagian para ulama. Di antaranya yang saya pegang ini adalah yang ditahqiq oleh Syekh masyhur Hasan Salman hafizahullah taala. Dan hari ini kita masuk ke Al-Kabiratus Sittun, dosa besar yang ke-60, yang terkait dengan penampilan, khususnya penampilan seorang wanita. Hal yang pertama yang perlu kita sampaikan di sini bahwa alhamdulillah Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk tampil rapih, tampil bersih, dan menawan. Ini hal yang diperbolehkan dalam syariat. Khususnya laki-laki, yang mana laki-laki keluar rumahnya, ada perempuan maka di rumah. Dia tampil menawan, tampil rapih, tampil cantik di hadapan suaminya saja. Adapun laki-laki, karena dia keluar, Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia suka pakaiannya bagus, dia suka jika sandalnya bagus, apakah ini dikatakan sebagai sebuah kesombongan? Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada laki-laki pengen pakaiannya bagus, rapi, bersih. Begitu pula dia ingin juga alas kakinya bagus. Adzalika minal kibr, apakah itu merupakan bagian dari kesombongan? Maka Nabi SAW bersabda, la, bukan. Ini tampil rapih bagi seorang laki-laki yang keluar rumah, dan tampil rapih bagi seorang perempuan di hadapan suaminya, di hadapan anak-anaknya dan mahramnya, ini bukan kesombongan. Kata Nabi SAW, la, bukan, ini bukan kesombongan. Fa innallaha jamil yuhibbul jamal. Karena Nabi SAW beliau bersabda, melanjutkan hadisnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah. Fa innallaha jamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha indah, yuhibbul jamal, mencintai, menyukai keindahan. Maka tampil rapi, tampil menawan bagi seorang muslim, laki-laki keluar rumah misalnya ketika mencari nafkah, ketika bermuamalah dengan manusia di luar rumah, begitu pula di depan istrinya, di depan keluarganya, dia rapi, menawan, bagus. Ini bukan kesombongan. Kesombongan itu kata Nabi SAW, Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Al-kibr, kesombongan itu adalah dia meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Dia tahu bahwa ini benar, tapi dia tolak. Dan yang kedua adalah meremehkan manusia, menganggap manusia rendah, dirinya yang tinggi, menganggap yang lainnya kecil, saya yang besar. Tentu ini tidak benar. Inilah kesombongan. Begitu pula seorang wanita, diperbolehkan dia tampil rapi, tampil melawan, tampil cantik. Tapi tentu kepada orang yang berhak untuk mendapatkan penampilan ini. Kepada suaminya misalnya,
kepada keluarganya, mahramnya, kepada anak-anaknya, untuk mencontohkan bagaimana kepada anak-anak perempuannya bagaimana supaya rapi di hadapan suami, di hadapan anak-anak, di hadapan keluarga, di hadapan mahram. Adapun keluar rumah, kecantikannya tidak diumbar di luar rumah, tapi di dalam rumah. Ini hal yang menarik yang ada dalam syariat kita, bahwa seorang perempuan dia berupaya agar di rumahnya dia tampil cantik, tampil menawan di depan suaminya dan anak-anaknya. Adapun di luar rumah tidak boleh dia mengumbarkan kecantikannya, karena wanita bukan milik publik. Seorang wanita itu milik suaminya jika dia telah menikah, dan dia berhak untuk menampilkan kecantikannya hanya kepada suaminya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, terkait dengan penampilan khususnya kepada perempuan ini, ada dosa besar yang dilarang dalam Islam, yang pada zaman kita diremehkan. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di poin ke-60 dari semua dosa-dosa besar yang beliau sebutkan. Di poin ke-60 beliau menyebutkan al-wasilatu fi sya'riha, yang menyambung rambutnya. Wal mutafallijah, al-mutafallijah yakni yang merenggangkan gigi, 4 gigi yang ada di hadapannya ini, as-tsaniyah, ini 4 gigi, 2 gigi di atas, 2 gigi di bawah, seri. 2 gigi seri, 2 di atas, 2 di bawah, disebut as-tsunayah. As-tsunayah atau as-tsaniyah. Al-mutafallijah yakni yang merenggangkan antara 2 gigi serinya agar terlihat cantik. Agar terlihat cantik. Wal washima, dan yang mentato. 3 hal yang disebutkan di sini oleh penulis. Pertama, dosa besar menyambung rambut. Yang kedua, tentu ini semua dalam rangka agar lebih cantik. Sekali lagi, tampil cantik, tampil menawan bagi seorang wanita kepada mahramnya, kepada suaminya diperbolehkan, tapi tentu dengan aturan-aturan syariat. Dan ini hal yang istimewa yang tidak dimiliki agama lain. Agama Islam, agama yang sempurna sampai terkait dengan bagaimana tampil menawan, bagaimana tampil cantik, tidak harus melewati batasan-batasan syariat. Di antara batasan syariat yang banyak dilanggar, khususnya bagi wanita ini, al-wasilatu fi sya'riha, yang pertama yang menyambung rambutnya agar lebih panjang, lebih rapih. Ini tidak diperbolehkan. Adapun yang karena sakit, karena misalnya semoga Allah berikan kesembuhan kepada wanita-wanita muslimah yang terkena kanker misalnya, kemudian diberikan beberapa jenis pengobatan sampai rontok rambutnya. Nah, bagi yang seperti ini kemudian dia menggunakan rambut palsu misalnya, atau menyambung rambutnya, maka ini lain hal, lain kasus. Ini karena kondisi tertentu, karena kondisi darurat. Adapun dalam kondisi yang biasa, yang bukan darurat, tidak diperbolehkan. Seperti yang kita lihat sebagian wanita muslimah menyambung rambutnya saat acara pernikahan misalnya. Dan ini tidak diperbolehkan oleh syariat. Apapun alasannya, jika bukan karena darurat, bukan karena faktor kesehatan, karena keterpaksaan, maka tidak boleh. Yang pertama ini menyambung rambutnya. Yang kedua, wal mutafallijah. Tadi saya sebutkan al-mutafallijah, yakni terkait dengan mempercantik gigi. Nah, al-mutafallijah ini terkait dengan 2 gigi seri yang ada di atas, 2 di bawah 2, 4 gigi seri yang sebagian wanita merenggangkannya untuk terlihat lebih cantik. Ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang ketiga, wal washimah. Al-washimah yang mentato di bagian manapun dari tubuh perempuan atau laki-laki sama saja. Mentato ini tidak diperbolehkan dalam syariat. Ada 2 hadis yang dibawa oleh penulis di sini. Yang pertama, sabda Nabi SAW yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-wasilah wal mustawsilah wal washimah wal mustawshimah wan namisah wal mutanammisah wal mutafallijatil husni al mughayyirati khalqallah. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, la'anallah, Allah melaknat. Kalimat Allah melaknat di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, doa dari Nabi SAW, ya, semoga Allah melaknatnya. Atau ini sebuah pernyataan, ya, sebuah pengkabaran bahwa Allah melaknat. Dan tentu
pengkabaran lebih ablag daripada doa. Doa bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi kalau pengkabaran bahwa Allah melaknat ini lebih jelek tentu saja. Ini kepastian bahwa Allah telah melaknatnya. Siapa yang Allah laknat? Yang pertama al-wasilah wal mustausilah, yang menyambung rambutnya. Dia meminta agar rambutnya disambung. Disebut al-wasilah. Rambutnya yang dia minta disambung. Al-mustausilah yang menyambungnya, orang lain yang punya jasa menyambung rambut. Bukan rambutnya yang disambung, tapi dia punya jasa tata rias misalnya, diminta oleh seorang yang ingin rambutnya disambung, lalu dia lakukan. Maka baik pelaku maupun yang melaksanakan jasa menyambung rambut, dua-duanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari dosa besar yang satu ini. Dan kita jika memang ini dikabarkan Nabi SAW, jika ini memang dilarang dalam Islam, maka seorang muslim apabila telah datang kepadanya perintah atau larangan tertentu, kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini hal yang wajib untuk dilakukan setiap muslim. Kita yakin bahwa perintah Allah pasti maslahat. Kita yakin bahwa apa yang dilarang pasti ada mudarat di dalam. Walaupun kita tidak tahu hikmahnya sekarang ini, kita bisa jadi kita hidup pada zaman di mana kita tidak tahu apa hikmah dilarangnya sesuatu atau diperintahkannya sesuatu. Selama itu memang benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya, dan larangan Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Innama qaulal mu'minin, perkataan seorang mukmin apabila diajak, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Ini yang pertama, la'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Al-wasilah orangnya yang meminta agar rambutnya yang disambung. Al-mustausilah yakni orang yang punya jasa untuk menyambung rambut seseorang. Wal-washima wal mustaushimah. Al-washima tadi saya katakan yang mentato. Dia minta agar badannya ditato di bagian manapun, baik laki-laki maupun perempuan. Allah melaknatnya. Wal mustaushimah, dan yang punya jasa mentato. Dia memang membuka jasa mentato orang. Bukan dia yang ditato tapi orang lain. Yang meminta dan yang mengerjakan tato ini kedua-duanya dilaknat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wan namisah wal mutanammisah. An-namisah, an-namas yakni mencabut rambut. Dan biasanya yang terjadi di kalangan wanita adalah mencabut alis ini. An-namisah yang mencabut alisnya, kemudian dibentuk lagi dengan bentuk yang dia inginkan dengan alat yang khusus yang bisa digunakan untuk merapihkan alis. Yani dia menggambar alis, dia potong dulu, dia cabut dulu semua alisnya, kemudian dia bentuk lagi dengan entah apa namanya itu, diberi warna seakan-akan itu alis, dibentuk sebagaimana yang dia inginkan. Ini juga terlaknat. Baik yang memintanya maupun yang diminta untuk melakukannya. Ya, orang yang punya jasa untuk mencabut alis ini. Tapi para ulama, sebagian para ulama mengatakan ini umum. Di bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dicabut, jangan dicabut. Bukan hanya ini saja, bukan hanya alis saja yang dilarang cabut, semua rambut, semua bulu yang tidak disyariatkan untuk dicabut, jangan dicabut. Adapun yang memang harus dipotong seperti bulu ketiak harus dipotong, dicabut. Bulu kemaluan memang harus dibersihkan. Nah, yang lainnya yang tidak diperintahkan untuk dicabut, jangan dicabut. Selain itu, yang tidak diperintahkan untuk tidak dicabut, jangan dicabut. Seperti alis ini. Tidak boleh seseorang mencabut alisnya, atau sebagian perempuan mencabut cambangnya di sini kemudian dibentuk, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Baik laki-laki maupun perempuan sama saja, tidak diperbolehkan. Begitulah kumis sunnahnya adalah dipendekkan, dirapihkan, bukan dicabut. Tidak dibenarkan dari cabut. Kemudian dibuat kumis dengan tersendiri, setelah dicabut semua kumisnya, dia buat kumis ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat. Bulu-bulu yang tidak diperintahkan oleh syariat untuk dicabut atau dicukur, jangan dicabut. Di antaranya ini, alis. Nah, ini sering terjadi sekali lagi bagi perempuan
Dan biasanya niatannya adalah mereka untuk mempercantik diri. Ya. Sekali lagi, mempercantik diri diperbolehkan, tapi semua tentu ada aturan mainnya, ada batasan-batasan syar'inya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah memperhatikan batasan-batasan. Inilah kehidupan dunia. Kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia adalah penjara bagi seorang mu'min. Nabi SAW benar ketika bersabda, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi mukmin, ya. Penjara. Kenapa? Karena ada batasan-batasan syariat. Ini halal, maka ambil. Ini haram, maka tinggalkan. Ini diperintahkan, maka lakukan. Ini dilarang, maka jangan lakukan. Ini halal untuk dikonsumsi, maka lakukan. Ini haram untuk dikonsumsi, maka jangan dikonsumsi. Ini halal dilakukan, maka lakukan. Ini haram. Dan di antara yang diharamkan dalam Islam terkait dengan penampilan, khususnya bagi perempuan, tadi sudah saya sebutkan yang pertama, tidak boleh menyambung rambut. Baik yang meminta rambutnya disambung atau orang yang punya jasa menyambung rambut. Ini terlaknat dalam Islam. Nabi mengatakan la'anallahu, Allah melaknatnya. Kedua-duanya dilaknat. Yang kedua, mentato. Baik yang minta ditato atau yang punya jasa mentato orang. Ini juga terlaknat dalam Islam. Yang ketiga, yang mencabut. Saya katakan mencabut rambut yang tidak boleh dicabut. Di antaranya mencabut alis ini bagi perempuan untuk dibentuk sebagaimana yang dia inginkan. Ini juga terlaknat dalam Islam dan tidak diperbolehkan. Wal mutafallijati lil husni. Al mutafallijat tadi saya sebutkan adalah yakni merenggangkan antara gigi seri baik di atas maupun di bawah. Jadi direnggangkan sedikit baik di atas maupun di bawahnya agar terlihat lebih cantik. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat karena semuanya adalah al-mughayyirati khalqallah. Karena ini semua merubah ciptaan Allah. Maka dari sini kita katakan operasi plastik yang dilakukan sebagian orang tanpa ada alasan darurat. Beda halnya kalau ada orang terbakar, kecelakaan, misalnya kemudian ada bagian dari wajahnya yang berkurang, maka dioperasi plastik untuk menutupi. Terbakar misalnya, terbakar 80%, na'udzubillah misalnya wajahnya tidak mungkin dikembalikan seperti semula, maka dioperasi plastik dibentuk. Ini beda hal dengan orang yang Allah sudah beri dia penampilan yang bagus tapi dia rubah. Ini semua merubah ciptaan Allah, ini semua terlaknat dalam Islam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kiranya sampai sini dulu pembahasan kita. Saya tutup dengan menyebutkan sebuah hadis Nabi SAW yang disebutkan di dosa besar yang ke-60 ini. Nabi SAW bersabda, "Thamanul kalbi wad dami haram." Harga atau uang yang dia hasilkan dari jual beli anjing dan jual beli darah haram. Wa kasbul bagyi wala'nal washimati wal mustawshimah wa aklur riba wa mukilahu wala'nal musawwirin. Nabi SAW bersabda, yang pertama, hasil jual beli anjing diharamkan dalam Islam. Begitu pula jual beli darah juga diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, kasbul bagi, penghasilan dari melacur, baik laki-laki maupun perempuan juga diharamkan dalam Islam. Wala anal washimah wal mustawshimah. Nabi SAW melaknat al washimah wal mustawshimah. Tadi sudah kita sebutkan al washimah yang mentato, yang minta agar badannya atau bagian daripada badannya untuk ditato, dan yang mempunyai jasa untuk mentato orang juga terlaknat. Wa akilar riba wa mukilahu, dan yang memakan riba dan yang memberikan riba itu sama saja. Wala anal musawwirin, dan Nabi SAW melaknat orang-orang yang membuat gambar atau patung makhluk bernyawa. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini kiranya menjadi penutup pembahasan kita di kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi al-ilmun nafi' yang melahirkan amal saleh. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Kita buka tanya jawab setelah yang berikut ini. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita baca beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pembahasan hukum mencukur alis habis
lalu ditato bagi wanita. Ustadz, apakah hukum mencukur alis habis lalu ditato bagi wanita? Ini sudah kita jelaskan tadi di bab ini. Ada yang mencukur habis, mencabut bulu alis ini disebut an-namisah. Dia meminta agar dicabut atau dihabiskan bulu di alisnya ini. Ini terlaknat dalam Islam dan tidak diperbolehkan. Allah melaknatnya. Begitu pula yang terlaknat juga orang yang punya jasa untuk mencabut alis ini, menghabiskan alis ini, kemudian dibentuk lagi. Nah, kan ada beberapa ahli tata rias yang pandai melakukan demikian. Ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat. Yang memintanya dan yang diminta kedua-duanya terlaknat dalam Islam. Begitulah tato. Tato Nabi SAW menyebutkan tadi al-washimah wal mustaushimah juga terlaknat dalam Islam. Al-washimah yakni yang mentato, yang meminta agar dirinya ditato. Al-mustaushimah yang punya jasa mentato orang. Ini juga tidak diperbolehkan dalam syariat dan kedua-duanya terlaknat dalam Islam dan masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kedua, yang terakhir, pembahasan tentang afwan di luar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya lagi bingung. Teman saya hafal Quran 30 juz, tapi dia sering buka kerudung. Walaupun di situ ada laki-laki lain. Dia juga sering pakai kaos pendek di tempat umum. Kelihatan leher dan lengannya. Dia juga sering buang muka kalau ketemu saya. Jadi susah kalau mau nyapa dia. Apakah dia berdosa? Mohon penjelasannya Ustaz. Adapun berdosa atau tidak berdosa tentu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang tentu yang kita nilai di sini apakah perbuatannya benar atau salah. Kita katakan tentu perbuatan tidak benar. Bahwa orang yang hafal 30 juz tidak boleh dia menyombongkan dirinya sehingga membuang muka misalnya, meremehkan orang lain tidak diperbolehkan. Jika memang tidak ada alasan syar'i, tidak boleh seseorang membuang muka kepada saudaranya. Jika tidak ada alasan syar'i. Begitu pula tidak pantas penghafal Quran tapi dia membuka auratnya di hadapan laki-laki lain, tidak diperbolehkan. Nah, karena saya ingat dengan sabda Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Quran bisa menjadi hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Hujjah untukmu yakni penolongmu. Al-Quran bisa jadi penolongmu, pembelamu pada hari kiamat, dan kebalikannya Al-Quran bisa menjadi hujjatun alaika, yakni menjadi musuh bagimu. Menjadi saksi keburukan nanti di hadapan Allah buatmu. Mana kapan Al-Quran menjadi penolong kita? Manakala kita hafalkan, kita pahami dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, adapun orang membaca Al-Quran, menghafalnya tapi tidak melaksanakan isinya, maka mudah-mudahan dia tetap diberikan pahala dengan menghafalnya, tapi dia telah melakukan kesalahan ketika dia tidak mengamalkan isinya. Nah, wallahu bissawab. Apakah orang yang hafal Quran 30 juz terpelihara oleh Allah dari dosa? Apakah orang yang hafal Quran 30 juz terpelihara dari Allah dari dosa? Tidak. Hafal Quran 30 juz tidak lantas membuat seseorang jadi maksum, tidak punya dosa. Tidak, ini tidak benar. Justru punya hafalan 30 juz jadi beban bagi dia agar dia berusaha menjaganya, tidak hilang hafalannya. Kemudian yang kedua dia perhatikan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran. Dia tentu orang yang lebih berhak untuk mengamalkan isi Al-Quran karena dia lebih paham daripada yang lainnya. Apakah saya ini termasuk su'udzon? Ya, bisa jadi kita su'udzon. Maka tadi saya katakan kalau tidak ada alasan syar'i untuk membuang muka, tidak boleh membuang muka. Dan alangkah baiknya jika penanya agar menghadirkan husnudzon saja. Su'udzon bisa membuat hati sakit dan nanti bisa membuat badan sakit. Akan lebih baik jika kita berhusnudzon, kita berupaya untuk membawanya kepada yang baik. Bisa jadi saat itu dia sedang kurang sehat, maka dia buang muka. Besoknya jika dia membuang muka lagi, mungkin bisa jadi karena mulut saya yang kurang sedap tercium olehnya, maka dia membuang muka. Bawa ke hal-hal yang baik-baik sehingga kita bisa berhusnudzon. Dan itu lebih baik. Berhusnudzon lebih baik bagi hati kita, baik bagi badan kita. Su'udzon buruk bagi hati kita dan buruk bagi badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan semoga apa yang kita bahas menjadi al-ilmun nafi' yang membuahkan amalan saleh. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.
Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.